Anda pernah lihat kan, sepeda gunung lagi melibas jalur berbatu, atau lompat, atau mungkin nurunin lereng yang curam banget, terus Anda mikir, gimana caranya sepeda itu nggak hancur berkeping-keping? Nah, ini tuh keajaiban rekayasa. Sepeda ini dirancang khusus buat menaklukkan medan-medan yang paling brutal. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan tadi itu ya, itu intinya. Sepeda gunung, atau yang sering kita sebut MTB, itu bukan cuma sekedar bertahan loh di medan ekstrim, justru dia berjaya di sana. Dan ini semua bukan kebetulan, sama sekali bukan. Setiap komponennya itu dirancang dengan super teliti buat satu tujuan, menaklukkan alam. Yuk kita bongkar rahasia teknologinya. Oke, pertama-tama kita harus kenal dulu nih musuhnya. Ini bukan jalan aspal yang mulus dan enak ya, lupakan itu. Yang kita hadapi ini turunan terjal yang isinya batu-batu lepas semua, jalur sempit yang licin gara-gara akar pohon, plus tanah gembur yang siap bikin kita kepreset kapan aja. Nah, medan inilah yang jadi kanvas buat para insinyur sepeda gunung buat ngelukis mahakarya mereka. Terus gimana caranya tek sepeda ini ngelawan balik? Semuanya itu dimulai dari titik kontak pertama dengan tanah. Ya, disinilah pertempuran buat dapetin cengkeraman dan kontrol itu dimulai. Coba deh, lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Di satu sisi kita punya ban sepeda gunung. Lebar, penuh tonjolan kasar. Tujuannya apa? Buat menggigit permukaan apapun. Nah, di sisi lain ada ban sepeda balap yang super ramping dan halus. Ini dibuat cuma buat meluncur secepat-cepatnya di aspal. Dua tujuan yang benar-benar beda, yang akhirnya menghasilkan dua desain yang juga beda banget. Kalau kita ngomongin medan off-road, ada satu kata sakti yang jadi raja. Traksi. Ya, traksi. Ini segalanya. Tonjolan-tonjolan di ban MTB ini fungsinya persis kayak cakar. Dia menggali ke tanah, ke lumpur, nyengkrem batu, pokoknya buat mastiin Anda nggak selipas belok atau ngerem. Serius, tanpa traksi, kontrol itu cuma ilusi. Oke, anggaplah ban udah nyengkram dengan mantap. Tapi, coba bayangin, apa gunanya cengkraman bagus kalau tiap kali ngelindes batu rasanya kayak ditonjok langsung ke badan? Rodanya jadi mental-mental nggak karuan. Nah, disinilah pahlawan kita berikutnya beraksi. Suspensi. Mau itu di depan atau belakang, kerjanya itu mirip otot dan sendi di sepeda. Jadi, pas roda nabrak sesuatu, suspensi langsung ngeper, nyerap energi guncangannya biar nggak langsung nyampe ke badan kita. Dan yang paling penting nih, suspensi itu ngejaga roda biar tetap nempel di tanah. Artinya, kita jadi tetap bisa ngendaliin setang dan ngerem. Aman. Dan dengerin ya, ini bukan cuma soal biar nyaman. Sama sekali bukan. Ini soal keselamatan. Di medan yang kasar, roda kehilangan kontak sama tanah. Meski cuma sepersekian detik aja, itu bisa berarti kehilangan kendali total. Jadi suspensi itu ibarat jaring pengaman kita. Oke, dari komponen yang nyentuh tanah, sekarang kita pindah ke jantungnya sepeda itu sendiri, yaitu rangkanya. Bentuk dan sudut-sudut di rangka ini, atau yang biasa disebut geometri, itulah yang secara mendasar nentuin gimana rasanya naik sepeda itu dan gimana kita ngendaliinnya. Lagi-lagi, perbandingannya kontras banget. Kalau sepeda balap, kan kita dipaksa nunduk biar aerodinamis, biar bisa ngebelah angin. Nah, sebaliknya, sepeda gunung itu bikin posisi kita lebih tegak, lebih santai. Tujuannya bukan buat ngebut, tapi buat kontrol penuh, keseimbangan, dan yang penting, kita bisa leluasa lihat jalur di depan. Yuk, kita bahas detailnya sedikit. Jarak sumbu roda yang lebih panjang itu bikin sepeda jadi lebih stabil di kecepatan tinggi, jadi nggak gampang oleng. Terus, sudut kepala yang lebih landai itu artinya roda depan posisinya lebih maju. Efeknya, ini penting banget buat ngurangin risiko kita kejungkal ke depan pas lagi di turunan curam. Intinya, semua ini dirancang biar kita sebagai pengendara jadi lebih pede. Oke, jadi nurunin gunung dengan aman udah kita bahas. Tapi kan sebelum turun kita harus nanjak dulu dong. Nah, buat nanjak di jalur yang terjal dan licin, itu butuh senjata rahasia yang lain lagi. Disinilah sistem gear main perannya. Sepeda gunung itu punya pilihan gear yang, banyak banget. Ada gear yang enteng banget, yang bikin kita tetap bisa ngayuh santai, bahkan di tanjakan yang curamnya minta ampun, tanpa perlu ngos-ngosan. Intinya, ini soal efisiensi. Gimana caranya kita pakai tenaga secerdas mungkin. Nah, sekarang yuk kita satuin semua potongan puzzle ini. Ada ban, suspensi, geometri rangka, dan sistem gear. Semuanya ini kerja bareng jadi satu sistem yang harmonis. Jadi poin kuncinya tuh ini. Para insinyur sepeda gunung itu secara sadar mengorbankan efisiensi di jalan aspal demi dapatin kontrol mutlak di medan off-road. Ini sebuah pilihan yang disengaja. Anda nggak bakal menang Tour de France pakai sepeda gunung. Tapi di sisi lain, Anda juga kayaknya nggak bakal selamat kalau nurunin jalur berbatu pakai sepeda balap. Dan ketika semua teknologi ini nyatu dan kerja bareng, dengan satu fokus utama yaitu kontrol, hasilnya bisa benar-benar luar biasa.
Bahkan bisa dibilang sedikit gila. Betul, di tangan rider profesional, sepeda ini bisa melesat lebih dari 60 km per jam di jalur turunan berbatu yang mungkin buat jalan kaki aja kita udah susah. Gila kan? Ini bukti nyata dari kehebatan rekayasa yang dari tadi kita omongin. Jadi, balik lagi ke pertanyaan kita di awal. Gimana caranya sepeda ini bisa melakukan semua itu? Ya ini jawabannya. Kombinasi dari ban yang cengkramannya nggak main-main, suspensi canggih yang nyerap semua guncangan, rangka dengan geometri super stabil, dan gear yang siap buat nanjak atau nurunin bukit apapun. Nah, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Setelah ngelihat semua teknologinya, menurut Anda, tantangan rekayasa mana yang lebih berat? Apakah menciptakan mesin buat kecepatan murni di permukaan yang bisa ditebak, kayak aspal, atau membangun mesin buat kontrol absolut di medan yang kacau dan nggak bisa diprediksi? Coba deh pikirin,